Angin laut malam itu terasa aneh. Bukan karena dinginnya. Bukan juga karena aroma asin yang biasanya terbawa sampai ke pemukiman. Tapi karena malam itu terlalu sunyi. Di ujung jalan tanah yang retak dan tak lagi terurus, berdiri sebuah rumah tua bercat pudar. Dindingnya mengelupas, kayunya mulai lapuk, dan sebagian atapnya miring seperti punggung orang renta yang tak lagi kuat berdiri tegak. Orang-orang sekitar menyebutnya satu nama. Rumah Pocong Gendhis. Tak ada papan nama. Tak ada tanda resmi. Tapi semua orang tahu rumah itu. Dan hampir tak ada yang berani mendekat setelah matahari terbenam. Arga pertama kali mendengar cerita itu dari seorang tukang ojek pangkalan yang wajahnya dipenuhi garis usia dan pengalaman. "Mas, jangan kesana kalau cuma buat konten," ucapnya pelan, tanpa menoleh. Yang datang buat uji nyali, gak semuanya pulang dengan pikiran yang sama. Arga hanya tersenyum tipis. Ia sudah terlalu sering mendengar peringatan seperti itu. Urban legend. Cerita rakyat. Ketakutan yang diwariskan turun-temurun dan tumbuh semakin besar setiap kali diceritakan ulang. Sebagai pembuat konten dokumenter horor, justru tempat seperti itu yang ia cari. "Cuma satu malam, Pak," jawabnya tenang. "Saya cuma mau rekam suasana." Motor berhenti sekitar 100 meter dari rumah tua itu. Sang supir menolak melangkah lebih dekat. "Saya tunggu sampai jam 10. Lewat itu, saya pulang." Nada suaranya tidak bercanda. Arga turun, menatap bangunan yang berdiri sunyi di kejauhan. Pintu depannya setengah terbuka, seperti seseorang baru saja masuk atau keluar. Halaman dipenuhi ilalang setinggi lutut. Di sisi kiri, sumur tua berdiri dengan katrol besi berkarat dan tali yang sudah putus. Embernya hilang entah kemana. Arga menyalakan kamera. Lampu kecilnya menyapu dinding kusam. Debu beterbangan seperti partikel yang menari lambat di udara. "Oke teman-teman," bisiknya pelan, "malam ini kita ada di rumah yang katanya jadi asal-usul legenda Pocong Gendhis." Ia melangkah masuk. Lantai kayu berderit panjang, seakan mengeluh karena kembali diinjak setelah sekian lama. Ruang tengahnya sederhana. Kursi rotan tua dengan sandaran patah, meja kecil dengan cermin retak yang diletakkan miring. Anehnya, hampir tak ada sarang laba-laba. Rumah kosong biasanya terasa mati. Rumah ini terasa menunggu. Cerita tentang Gendhis sendiri beragam. Ada yang bilang ia perempuan yang ditinggal suaminya melaut dan tak pernah kembali. Ada yang bilang ia korban fitnah, dituduh membawa sial bagi desa. Versi paling sunyi mengatakan Gendhis hidup sendiri, jarang keluar, jarang berbicara. Lalu suatu pagi, warga mencium bau aneh dari rumah ini. Pintu didobrak. Gendhis ditemukan sudah terbujur kaku di ruang tengah. Namun yang membuat warga gemetar bukan hanya kematiannya. Ia ditemukan sudah terbungkus kain putih. Seperti sudah dikafani. Padahal tak ada yang mengaku mengurus jenazahnya. Tak ada keluarga yang datang. Tak ada suara tangis, tak ada proses pemakaman yang disaksikan. Sejak saat itu, gangguan mulai terjadi. Arga menaiki tangga kayu menuju lantai atas. Setiap langkahnya memicu suara panjang yang menggema di lorong sempit. Di atas ada 2 kamar. Kamar pertama kosong. Hanya kasur tipis dengan noda kecoklatan di sudutnya. Kamar kedua terkunci. Pintu kayunya lebih tebal, lebih gelap. Seolah memang dirancang untuk menahan sesuatu agar tetap di dalam. Arga mendekatkan kamera. Pegangan pintunya terasa dingin. Terlalu dingin untuk rumah lembab seperti ini. Ia mencoba memutar gagangnya. Tak bergerak. Saat hendak mundur, terdengar suara pelan dari dalam. Srek. Seperti kain digeser di atas lantai. Arga membeku. Ia menahan napas. Srek. Kali ini lebih jelas. Bukan suara tikus. Bukan kayu retak. Lebih seperti sesuatu yang terbungkus kain, bergerak perlahan. Arga tersenyum tipis ke kamera, mencoba terlihat santai. Mungkin cuma angin. Padahal jendela di lorong itu tertutup rapat. Ia turun kembali ke ruang tengah dan memutuskan melakukan sesi diam. Kamera diletakkan menghadap ruang kosong, mikrofon menangkap setiap suara sekecil apapun. 10 menit pertama tak ada apa-apa. Hanya angin yang sesekali menyentuh dinding. Lalu terdengar ketukan. Tok. Arga menoleh ke pintu depan.
Tak ada siapa-siapa. Tok, tok. Bukan dari depan. Dari belakang rumah. Ia berjalan pelan menuju dapur kecil. Pintu kayu ke halaman belakang terbuka sedikit. Angin masuk membawa aroma tanah basah. Di dekat sumur tua, ada sesuatu yang berdiri. Putih. Terlalu putih untuk sekadar kain tertiup angin. Arga memfokuskan kamera. Sosok itu diam. Tingginya sekitar 1,5 meter. Terbungkus kain ketat di bagian kepala. Tak ada wajah yang jelas. Hanya bayangan cekung di tempat mata seharusnya berada. Tak ada suara. Tak ada gerakan. Lalu perlahan, sangat perlahan, sosok itu melompat 1 kali. Maju sedikit. Tanpa suara sama sekali. Lampu kamera berkedip. Gambar buram beberapa detik. Ketika fokus kembali, halaman kosong. Tak ada apa-apa. Arga menelan ludah. Ia kembali ke ruang tengah. Dan baru saat itulah ia menyadari sesuatu. Kursi rotan yang tadi menghadap jendela, kini menghadap tepat ke arahnya. Jam mendekati tengah malam. Udara semakin dingin. Aroma melati samar mulai tercium. Dari lantai atas terdengar suara pintu terbuka. Padahal tak ada yang naik. Langkah pelan menuruni tangga. Srek, srek. Seperti kain diseret. Arga berdiri. Kamera mengarah ke tangga. Dan ketika suara itu berhenti, seseorang berdiri di ujung anak tangga terakhir. Tubuhnya terbungkus kain putih yang kotor. Bagian wajahnya sedikit terbuka, memperlihatkan kulit pucat kebiruan. Matanya terbuka lebar. Tidak berkedip. Menatap tepat ke arah Arga. Tanpa ekspresi. Tanpa suara. Hanya tatapan yang terasa lebih berat dari udara di sekelilingnya. Tepat ketika jam di layar kamera menunjukkan pukul 12 malam. Lampu mati total. Gelap. Terdengar suara kamera jatuh. Dan dalam kegelapan itu, ada suara kain bergesekan. Dekat sekali. Seperti sesuatu berdiri tepat di hadapannya. Lalu terdengar bisikan pelan. "Kenapa kau datang?" Gelap tetap memeluk ruangan. Dan malam itu, rumah itu tidak lagi sendirian. Itu yang pertama kali Arga rasakan ketika kesadarannya perlahan kembali. Bukan gelap biasa. Bukan sekadar lampu mati. Tapi gelap yang terasa padat. Seolah-olah udara ikut menghitam dan menekan paru-parunya. Ia mencoba bergerak. Tubuhnya masih bisa digerakkan. Tangannya menyentuh lantai kayu yang dingin. Kamera tergeletak tak jauh dari jangkauannya. Tak ada suara napas lain. Tak ada suara kain bergesekan. Hanya detak jantungnya sendiri yang terdengar terlalu keras. Arga meraba saku jaketnya, mengambil ponsel. Layarnya menyala redup, hanya tersisa sedikit baterai. Pukul 00.17. 17 menit hilang begitu saja. Ia tak ingat apa yang terjadi setelah lampu padam. Ia tak ingat apakah sosok itu mendekat. Ia tak ingat apakah ia pingsan, atau memang dibuat pingsan. Dengan sisa cahaya dari ponsel, Arga mengarahkan pandangannya ke tangga. Kosong. Tidak ada siapapun di sana. Namun ada sesuatu yang berbeda. Pintu kamar yang tadi terkunci, kini terbuka. Sedikit. Seperti seseorang baru saja keluar dari dalamnya. Udara di lantai atas terasa lebih dingin dari sebelumnya. Bukan sekadar lembab. Tapi seperti ruangan yang tak pernah terkena cahaya. Arga berdiri perlahan. Setiap langkahnya terasa lebih berat dibanding sebelumnya. Bukan karena lelah. Tapi karena perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Perasaan bahwa ia sedang berjalan menuju sesuatu yang memang menunggunya. Tangga kayu kembali berderit saat ia menaiki satu persatu anak tangga. Lorong di lantai atas kini tampak berbeda. Lebih gelap. Lebih sempit. Dan pintu kamar itu, benar-benar terbuka sekarang. Arga mendorongnya pelan. Engselnya berbunyi panjang. Di dalam, ruangan itu tidak kosong. Tidak seperti kamar pertama yang hanya berisi kasur tipis. Di ruangan ini, ada meja kayu kecil di sudut. Di atasnya, tergeletak sisir tua, cermin bulat retak, dan kain putih terlipat rapi. Dindingnya penuh coretan. Arga mendekat.
Bukan coretan biasa. Tulisan. Berulang-ulang. Bukan aku. Bukan aku. Bukan aku. Tulisan itu memenuhi hampir seluruh dinding. Dengan goresan yang terlihat seperti dibuat tergesa. Beberapa huruf menekan kayu begitu dalam hingga meninggalkan bekas. Di bawah salah satu tulisan, ada noda kehitaman yang sudah mengering. Arga mengarahkan kamera lebih dekat. Noda itu bukan jamur. Bukan bekas air. Itu seperti darah lama yang sudah menyatu dengan kayu. Tiba-tiba, angin berembus dari belakangnya. Padahal semua jendela tertutup. Arga menoleh cepat. Lorong kosong. Namun suara pelan terdengar lagi. Srek. Kali ini bukan dari bawah. Dari dalam ruangan ini. Seperti kain yang digeser di sudut ruangan. Arga menyapu cahaya ponsel ke arah suara. Tak ada siapa-siapa. Namun kain putih yang tadi terlipat di meja, kini terjatuh ke lantai. Terbuka. Seperti kain kafan. Arga mundur selangkah. Dan saat itulah ia melihat sesuatu di balik pintu. Ada lubang kecil di dinding belakang lemari tua yang menempel di sudut ruangan. Lubang itu tak terlihat dari luar. Tersembunyi di balik papan tipis. Arga mendekat dan menyingkirkan papan itu. Di baliknya, ada ruang sempit. Bukan kamar. Bukan gudang. Lebih seperti celah kosong yang sengaja dibuat. Dan di dalam celah itu, ada sesuatu yang membuat napas Arga terhenti. Tulang. Tulang manusia. Terikat kain putih yang sudah menguning. Bukan sekadar sisa-sisa kecil. Tapi kerangka hampir utuh. Arga terpaku. Jika benar Gendis ditemukan sudah terbungkus kafan di ruang tengah, lalu ini siapa? Atau siapa yang sebenarnya dikafani malam itu? Tiba-tiba ingatan Arga kembali pada cerita warga. Bahwa tak ada yang melihat proses pemakaman. Bahwa jenazah langsung dibawa cepat-cepat, tanpa banyak saksi. Dan makam Gendis, anehnya tak pernah benar-benar ditemukan dengan jelas. Tak ada nisan yang pasti. Tak ada yang bisa menunjukkan titik tepatnya. Seolah-olah pemakamannya hanya formalitas untuk menutup sesuatu. Langkah terdengar di lorong. Pelan. Berat. Bukan suara kayu berderit biasa. Arga membalikkan badan. Di ambang pintu kamar, berdiri sosok itu lagi. Putih. Diam. Kali ini lebih dekat. Kepalanya sedikit miring, seperti sedang mengamati Arga. Bagian wajahnya yang terbuka memperlihatkan sesuatu yang berbeda. Bukan hanya kulit pucat, tapi bekas jahitan di sepanjang rahang. Seolah-olah mulutnya pernah dipaksa tertutup. Sosok itu tidak melompat kali ini. Ia berjalan. Pelan. Langkahnya tidak menyentuh lantai sepenuhnya. Lebih seperti melayang tipis di atas permukaan kayu. Arga mundur sampai punggungnya menabrak dinding. Tangannya gemetar, tapi ia tetap memegang kamera. Apa yang kamu mau? Suaranya hampir tak terdengar. Sosok itu berhenti. Dan untuk pertama kalinya, terdengar suara dari balik kainnya. Lirih. Serak. Aku tidak pernah pergi. Ruangan terasa semakin sempit. Udara semakin berat. Arga merasakan sesuatu mulai merayap di kakinya. Dingin. Seperti tangan tak terlihat yang memegang pergelangan kakinya. Ia menjerit dan berusaha melepaskan diri. Lampu ponsel berkedip lalu mati. Gelap kembali menelan segalanya. Dalam kegelapan itu, suara berbisik terdengar lebih jelas. Dia masih di sini. Bukan satu suara. Lebih dari satu. Berbisik bersamaan. Arga merasakan tubuhnya ditarik. Bukan ke depan, tapi ke arah celah sempit tempat kerangka itu ditemukan. Ia meronta, berpegangan pada lantai. Kayu tergores oleh kuku-kukunya. Bukan aku, suara itu kembali terdengar. Kali ini tepat di telinganya. Lalu semuanya mendadak sunyi. Ketika Arga membuka mata, ia sudah berada di ruang tengah. Lampu kembali menyala redup. Fajar belum datang. Jam di kamera menunjukkan pukul 3.41. Ia terbaring sendirian. Tak ada sosok putih. Tak ada suara.
Namun ada sesuatu di tangannya. Selembar kain putih kecil. Di atasnya, tertulis dengan noda kecoklatan yang belum sepenuhnya kering. "Tolong aku." Arga bangkit perlahan. Kepalanya berdenyut. Ia menatap tangga. Pintu kamar atas kembali tertutup. Seolah-olah tak pernah terbuka. Dengan sisa tenaga, Arga berjalan keluar rumah saat cahaya subuh mulai muncul. Supir ojek tentu sudah lama pergi. Jalan desa masih kosong. Namun dari kejauhan, seorang lelaki tua berdiri memperhatikannya. Bukan penduduk yang ia lihat sebelumnya. Wajah lelaki itu asing. Tatapannya dalam. Seolah sudah tahu apa yang Arga temukan di dalam. Dan sebelum Arga sempat bertanya, lelaki itu berkata pelan, "Kalau kau sudah melihat tulangnya, berarti kau sudah ikut terikat." Angin pagi berembus dingin. Dan untuk pertama kalinya, Arga merasa ini bukan lagi sekadar konten. Ini tentang seseorang yang belum selesai. Dan sesuatu yang sengaja disembunyikan oleh desa itu selama bertahun-tahun. Bab berikutnya akan membuka siapa sebenarnya yang dikubur di balik dinding kamar itu. Dan kenapa nama Gendhis tidak pernah benar-benar disebut dengan suara lantang oleh warga. Kabut pagi belum benar-benar terangkat ketika Arga berdiri di tepi jalan desa. Rumah itu masih terlihat dari kejauhan. Diam. Tak bergerak. Seolah semalam tak pernah terjadi apa-apa. Tapi tubuh Arga tahu. Lengannya masih terasa dingin di bagian yang sempat disentuh sesuatu. Kukunya kotor oleh serpihan kayu akibat mencakar lantai. Dan kain putih kecil itu masih ada di saku jaketnya. "Tolong aku." Tulisan itu tidak mungkin dibuat sendiri oleh pikirannya. Lelaki tua yang tadi berdiri di kejauhan kini mendekat perlahan. Langkahnya mantap, tapi tidak tergesa. Wajahnya keras. Garis rahangnya tegas. Tatapannya seperti seseorang yang sudah terlalu lama menyimpan sesuatu dan lelah membawanya sendirian. "Kau masuk ke kamar atas, ya?" tanyanya datar. Arga tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap balik. "Tidak banyak yang berani sampai sana," lanjut lelaki itu. "Dan yang melihat apa yang kau lihat, biasanya tidak tinggal lama di desa ini." Apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu? Suara Arga lebih tenang dari yang ia rasakan. Lelaki itu memalingkan pandangan ke arah laut yang samar terlihat dari ujung jalan. Bukan Gendhis yang seharusnya dikafani malam itu. Kalimat itu menggantung. Arga merasakan sesuatu berdenyut di pelipisnya. Maksudnya? Lelaki tua itu menarik napas panjang. Yang ditemukan warga di ruang tengah memang seorang perempuan. Terbungkus kain putih. Tapi tidak ada satupun dari kami yang melihat wajahnya dengan jelas. Kenapa? Karena kepala kainnya tidak pernah dibuka. Angin pagi terasa lebih dingin. Lelaki itu memperkenalkan dirinya sebagai Wiryo. Ia bukan orang sembarangan di desa itu. Dulu ia bagian dari perangkat desa, tahu banyak hal yang tidak pernah dicatat secara resmi. Waktu itu, suasana panik, katanya. Ada isu santet. Ada isu aib. Ada desakan agar jenazah cepat dimakamkan supaya tidak menimbulkan gosip lebih jauh. Gosip tentang apa? Wiryo terdiam beberapa detik. Gendhis tidak hidup sendirian seperti yang orang kira. Arga menatapnya tajam. Dia punya kakak. Kalimat itu seperti retakan pertama pada tembok cerita yang selama ini berdiri kokoh. Kembar, lanjut Wiryo pelan. Namanya Ratmi. Dunia Arga seperti bergeser setengah inci. Kembar? Wiryo mengangguk. Hanya sedikit orang yang tahu. Karena sejak kecil, mereka jarang terlihat bersama di luar rumah. Ratmi sakit-sakitan. Lebih banyak dikurung di kamar atas. Kamar atas. Pintu terkunci. Kerangka di balik dinding. Napas Arga terasa berat. Jadi, siapa yang sebenarnya meninggal? Wiryo menatap lurus ke arah rumah tua itu. Itu yang tak pernah kami pastikan. Arga memutuskan untuk tidak langsung pergi dari desa. Ada sesuatu yang terasa belum selesai. Sesuatu yang menahannya. Ia menyewa kamar kecil di rumah warga tak jauh dari situ. Siang itu, ia mencoba memeriksa ulang rekaman kameranya. Beberapa bagian kosong. Tepat setelah lampu padam di tengah malam, ada sekitar 14 menit rekaman hitam tanpa suara.
Lalu muncul satu frame aneh. Hanya 1 detik. Sosok putih berdiri sangat dekat dengan lensa. Begitu dekat hingga kainnya memenuhi hampir seluruh layar. Namun ada detail kecil yang membuat Arga merinding. Di balik kain yang sedikit tersingkap, terlihat 2 wajah. Satu di depan. Satu lagi, samar di belakangnya. Seolah ada 2 kepala yang menyatu dalam satu balutan. Arga memutar ulang frame itu berkali-kali. Bukan efek bayangan. Bukan glitch. 2 wajah. 2 tatapan. Sore harinya, Arga kembali menemui Wiryo. Kembar itu, seperti apa mereka? Tanyanya. Wiryo terdiam lama sebelum menjawab. Gendhis lebih pendiam. Ratmi lebih keras. Orang-orang bilang Ratmi sering marah sendiri. Tertawa sendiri. Kadang berteriak tengah malam. Apakah Ratmi benar-benar sakit? Atau hanya dikurung? Pertanyaan itu membuat Wiryo menelan ludah. Dulu ada kejadian, katanya pelan. Seorang pemuda desa ditemukan meninggal di dekat sumur belakang rumah itu. Sumur. Tempat Arga pertama kali melihat sosok putih. Luka di lehernya seperti dicekik, lanjut Wiryo. Dan sebelum meninggal, ia sempat berteriak satu nama. Nama siapa? Ratmi. Sunyi. Sejak saat itu, keluarga mereka semakin tertutup. Tidak ada yang berani mendekat. Sampai malam ketika bau busuk tercium dari dalam rumah. Arga memejamkan mata, membayangkan kembali ruangan atas. Kerangka di balik dinding. Tulisan, bukan aku. Bagaimana jika Arga berbicara pelan, yang dikafani malam itu bukan Gendhis? Wiryo menatapnya tajam. Itu yang tidak pernah kami berani bicarakan. Malam kedua. Arga tahu ia akan kembali ke rumah itu. Bukan untuk konten lagi. Tapi untuk memastikan. Ketika ia melangkah masuk, rumah itu terasa berbeda. Lebih sunyi dari sebelumnya. Namun bukan sunyi yang kosong. Sunyi yang menunggu jawaban. Ia langsung menuju tangga. Kali ini, pintu kamar atas tidak terkunci. Ruangan itu tetap seperti kemarin. Tulisan di dinding masih ada. Kerangka di balik dinding masih di tempatnya. Namun ada sesuatu yang berubah. Di dinding yang kosong kemarin, kini ada satu tulisan baru. Aku yang dikubur. Arga merasakan tengkuknya dingin. Siapa kamu? Bisiknya. Udara di ruangan mendadak berat. Lalu terdengar suara lain. Bukan dari luar. Bukan dari lorong. Tapi dari dalam kepalanya sendiri. Dia menutup mulutku. Arga memegang kepalanya. Bayangan kilat muncul di benaknya. 2 perempuan. Wajah sama. Tatapan berbeda. Satu memegang kain putih. Satu lagi meronta. Sumur. Air. Dorongan. Dan teriakan yang tak pernah sampai ke telinga siapapun. Arga tersentak. Jika Ratmi dituduh membunuh pemuda itu, bagaimana jika sebenarnya Gendhis yang melakukannya? Dan untuk menutup semua aib, Ratmi dikurung. Dibiarkan membusuk di kamar atas. Dikafani hidup-hidup. Atau mungkin, dibunuh perlahan. Suara langkah terdengar di belakangnya. Arga berbalik. Sosok putih itu kembali berdiri di ambang pintu. Namun kali ini kainnya bergerak lebih liar. Seperti ada 2 tubuh di dalamnya yang saling berebut ruang. Bagian wajahnya terbuka lebih lebar. Dan kini jelas. Ada 2 ekspresi berbeda di balik kain itu. Satu wajah menatap Arga dengan mata penuh amarah. Satu lagi, dengan mata penuh permohonan. Kami tidak pernah dipisahkan, suara itu terdengar ganda. Bertumpuk. Arga mundur perlahan. Kebenaran harus dibuka. Lantai bergetar pelan. Tulisan di dinding mulai mengelupas. Dan dari balik celah tempat kerangka itu tersembunyi, terdengar suara retakan keras. Kayu pecah. Kerangka itu jatuh ke lantai. Dan kain putih yang membungkusnya bergerak sendiri. Merayap. Menuju sosok berdiri di pintu. Seolah ingin kembali menyatu. Arga sadar satu hal. Jika satu dikubur tanpa keadilan, dan satu lagi hidup dengan kebohongan,
Maka yang menghantui rumah ini bukan hanya satu arwah, tapi dua. Dan keduanya tidak pernah berdamai. Lampu kamera mulai berkedip. Udara semakin tipis. Dan sebelum semuanya kembali gelap, sosok itu melangkah maju. Kali ini bukan melompat, tapi berjalan lurus ke arah Arga. Dengan dua suara berbisik bersamaan. Pilih, siapa yang harus dibebaskan. Gelap kembali menelan ruangan. Dan Arga tahu, ia tidak hanya datang untuk merekam. Ia datang untuk menjadi bagian dari keputusan yang seharusnya dibuat bertahun-tahun lalu. Arga terbangun dengan napas tersengal. Ia kembali berada di ruang tengah. Persis seperti malam pertama. Namun ada satu perbedaan besar. Tangannya menggenggam sesuatu. Segenggam tanah basah. Dan di sela-selanya, serpihan kain putih. Jam kamera menunjukkan pukul 2.26. Ia tidak ingat bagaimana bisa kembali turun. Tidak ingat kapan gelap itu berhenti. Tidak ingat kapan suara dua perempuan itu menghilang. Tapi satu hal jelas. Ia sudah terlibat terlalu jauh. Suara kayu berderi terdengar dari dapur belakang. Bukan langkah melayang seperti sebelumnya. Ini lebih berat. Lebih nyata. Arga berdiri perlahan. Langkahnya menuju dapur terasa seperti berjalan ke arah jurang yang sudah ia tahu dalamnya. Pintu belakang terbuka lebar. Angin malam masuk membawa aroma asin dan bau lumpur. Sumur tua itu terlihat lebih gelap dari biasanya. Dan di bibir sumur, berdiri seseorang. Bukan sosok putih. Bukan bayangan kabur. Seorang perempuan. Rambutnya panjang, hitam, menjuntai sampai pinggang. Gaunnya kusam, basah di bagian bawah. Wajahnya, sama seperti sosok yang terbungkus kain itu. Tapi kali ini tanpa kafan. Ia berdiri membelakangi Arga. "Ratmi," suara Arga hampir tak terdengar. Perempuan itu tidak menoleh. Namun suara lirih terdengar jelas. "Aku tidak pernah keluar dari kamar itu." Arga menelan ludah. "Lalu siapa yang berdiri di sini?" Pelan. Sangat pelan. Perempuan itu memutar kepalanya. Dan yang terlihat membuat dada Arga terasa kosong. Wajahnya terbelah. Separuh wajah tenang, pucat, dengan mata penuh kesedihan. Separuh lagi lebih gelap, sorot matanya keras, rahangnya seperti menahan amarah yang tak pernah tuntas. "Kami," jawabnya. Angin mendadak berhenti. Semua suara lenyap. Bahkan serangga malam pun seakan membisu. Apa yang sebenarnya terjadi? Arga memaksa bertanya, meski kakinya terasa seperti tertanam di tanah. Perempuan itu menunduk menatap sumur. Dia mendorongnya. Bayangan masuk ke kepala Arga lagi. Malam gelap. Pertengkaran. Tangan yang mendorong. Tubuh jatuh. Suara air memercik. Jeritan singkat yang tenggelam sebelum sempat jadi teriakan. "Pemuda itu," bisik Arga. Perempuan itu mengangguk pelan. Ratmi melihatnya. Hening sesaat. Gendis tidak ingin ada yang tahu. Angin kembali berembus, lebih dingin dari sebelumnya. Ratmi dikurung di kamar atas. Tanpa cahaya. Tanpa suara. Tanpa makan cukup. Suara itu kini terdengar lebih berat. Dan ketika bau mulai keluar dari rumah, Arga menyelesaikan kalimatnya dalam hati. Yang dibungkus kain putih, mungkin bukan yang seharusnya. "Siapa yang dikafani?" Arga bertanya. Perempuan itu menatapnya lurus. Tubuh yang masih bisa berdiri. Kalimat itu terasa seperti pisau. Arga mulai mengerti. Jika Ratmi mati duluan di kamar atas, dan Gendis masih hidup, maka kafan itu mungkin bukan untuk yang mati, tapi untuk yang ingin disembunyikan. Ada ritual, suara perempuan itu berubah lebih dalam, seperti dua suara menyatu. "Desa membantu." Arga teringat wajah Wiryo. Terngiang kembali kalimatnya. Ada desakan agar cepat dimakamkan. "Ritual apa?" Arga bertanya. Tanah di sekitar sumur mulai retak halus. Air di dalamnya beriak tanpa angin. "Pengikatan." Perempuan itu melangkah mundur. Tubuhnya perlahan memudar,
Tapi suaranya tetap terdengar. Mereka tidak ingin arwah Ratmi keluar membawa kebenaran. Bayangan kembali muncul. Beberapa pria desa berdiri mengelilingi tubuh terbungkus kain. Doa dibacakan bukan untuk mengantar, tapi untuk mengikat. Supaya diam. Supaya terkubur bersama rahasia. Dan mereka salah, suara itu berubah menjadi bisikan yang bergema di seluruh halaman. Tanah di dekat sumur tiba-tiba amblas sedikit. Arga melangkah mundur refleks. Dari dalam tanah yang retak, muncul potongan kain putih yang terkubur dangkal. Bukan satu. Banyak. Seperti sisa ritual yang tidak pernah selesai. Arwah tidak bisa diikat dengan kebohongan, suara itu kini terdengar tepat di belakang Arga. Ia berbalik cepat. Perempuan itu berdiri sangat dekat. Wajahnya kini sepenuhnya terbuka. Dua wajah berdampingan dalam satu tubuh transparan. Ratmi dan Gendhis. Aku ingin bebas, suara lembut berkata. Aku tidak ingin dilupakan, suara keras menyahut. Arga terjebak di antara dua tatapan itu. Apa yang harus kulakukan? Tanyanya. Untuk pertama kalinya, kedua wajah itu tersenyum. Tapi bukan senyum yang menenangkan. Kembalikan tulang itu ke tempat yang benar. Udara bergetar. Rumah tua di belakang mereka mengeluarkan suara retakan panjang. Seperti kayu tua yang tak sanggup menahan beban lebih lama. Dan ungkapkan siapa yang berbohong. Arga terdiam. Jika ia melakukan itu, desa akan gempar. Nama-nama lama akan disebut. Orang-orang yang selama ini dihormati bisa tercoreng. Ia sadar kenapa selama ini tidak ada yang berani membuka. Bukan karena takut pada arwah, tapi takut pada kebenaran. Tiba-tiba suara teriakan terdengar dari dalam rumah. Bukan suara perempuan. Suara laki-laki. Arga menoleh. Di ambang pintu belakang, berdiri sosok tua. Wiryo. Wajahnya pucat. Kau tidak boleh dengar semuanya, teriaknya. Namun di belakangnya, di dalam rumah, sosok putih kembali muncul. Kali ini tidak terpecah. Utuh. Tinggi. Kainnya menjuntai menyentuh lantai. Dan di balik kain itu, terlihat dua bayangan bergerak bersamaan. Lampu di dalam rumah meledak satu persatu. Suara kaca pecah. Angin berputar membentuk pusaran kecil di halaman. Ritual itu tidak selesai, teriak Wiryo, suaranya bercampur panik dan penyesalan. Kami hanya ingin desa tetap tenang. Sosok putih melayang keluar dari rumah. Berhenti tepat di antara Arga dan Wiryo. Tenang, dengan kebohongan, suara itu menggema. Tanah di sekitar mereka bergetar lebih kuat. Sumur mengeluarkan suara gemuruh dalam. Airnya naik perlahan. Arga sadar ini bukan lagi sekadar permintaan. Ini ultimatum. Jika ritual itu tidak diselesaikan dengan benar, rumah itu mungkin tidak akan jadi satu-satunya yang retak. Dan desa itu bisa ikut hancur oleh sesuatu yang selama ini mereka kubur. Sosok putih menoleh ke Arga. Besok malam. Hanya dua kata itu. Lalu tubuhnya hancur menjadi serpihan kain yang terbang dan menghilang ke udara. Semua kembali sunyi. Wiryo jatuh terduduk di tanah. Wajahnya penuh ketakutan yang tak lagi bisa ia sembunyikan. Jika kau benar-benar mau bantu, katanya pelan, hampir berbisik, maka kau harus tahu siapa yang memimpin ritual malam itu. Arga menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat rasa bersalah yang sangat tua di mata lelaki itu. Bukan saya, Wiryo berkata cepat. Tapi saya ada di sana. Angin malam kembali berembus. Rumah tua itu berdiri diam. Namun Arga tahu, waktu mereka hampir habis. Besok malam, ritual itu harus diakhiri. Atau sesuatu yang lebih besar akan terlepas. Dan ketika Arga melihat kembali ke arah sumur, di permukaan airnya yang gelap, terlihat pantulan tiga bayangan berdiri berdampingan. Bukan dua, tiga. Bab berikutnya akan jadi penentuan. Siapa yang benar-benar harus dibebaskan, dan siapa yang selama ini tidak pernah berniat menebus kesalahan. Langit malam itu tidak berbintang. Awan menggantung rendah seperti beban yang siap runtuh kapan saja. Desa terasa lebih sepi dari biasanya. Bahkan anjing-anjing yang biasa menggonggong menjelang tengah malam memilih diam.
Arga berdiri di depan rumah tua itu dengan napas teratur, tapi dada yang tidak benar-benar tenang. Di dalam tasnya ada sesuatu yang akan menentukan akhir semuanya. Tulang yang ia temukan di balik dinding kamar atas. Ia membungkusnya kembali dengan kain putih, bukan untuk mengikat, tapi untuk menghormati. Wiryo berdiri beberapa meter di belakangnya. Wajahnya pucat, matanya cekung seperti orang yang tidak tidur semalaman. Kalau ini gagal, suara Wiryo bergetar tipis. Bukan soal gagal atau tidak, jawab Arga pelan. Ini soal menyelesaikan. Pintu rumah itu terbuka sendiri ketika mereka mendekat. Tak ada derit panjang kali ini. Tak ada peringatan. Seolah rumah itu sudah menunggu. Udara di dalam lebih dingin dari malam sebelumnya. Lantai kayu terasa lembab seperti baru saja diguyur hujan, padahal tak ada air masuk. Arga langsung menuju tangga. Tidak ada lagi rasa ragu. Tidak ada lagi rasa ingin kabur. Hanya satu tujuan. Di kamar atas, tulisan, "Bukan aku," di dinding mulai memudar. Seolah-olah menunggu jawaban terakhir sebelum menghilang selamanya. Arga berlutut di lantai. Ia membuka kain pembungkus tulang itu perlahan. Kerangka itu terlihat rapuh. Ringkih. Terlalu kecil untuk seseorang yang pernah dituduh sebagai pembunuh. "Ratmi," bisik Arga pelan. Angin berputar pelan di dalam ruangan tertutup. Lampu kamera menyala redup, tapi tidak berkedip. Wiryo berdiri di ambang pintu. Tubuhnya gemetar. "Siapa yang memimpin ritual itu?" tanya Arga tanpa menoleh. Wiryo terdiam cukup lama sebelum menjawab. "Kepala desa waktu itu." "Masih hidup?" Wiryo mengangguk. Dia yang memutuskan untuk membungkus tubuh itu tanpa membuka wajahnya. Katanya, demi menjaga nama baik desa. Arga menghela napas. Nama baik. Dua kata yang seringkali lebih berat dari keadilan. "Dan kau ikut berdiri di sana?" "Iya," jawab Wiryo pelan. "Saya ikut membaca doa." Sunyi. Tiba-tiba suhu ruangan turun drastis. Napas mereka berubah menjadi uap tipis. Dan dari sudut kamar, sosok putih itu muncul lagi. Namun kali ini tidak mengagetkan. Ia berdiri diam. Kainnya tidak bergerak liar. Di balik balutan itu, dua wajah tampak lebih jelas. Ratmi dengan tatapan lembut penuh luka. Gendis dengan mata yang masih menyimpan api. "Kau kembali," suara mereka terdengar menyatu. "Aku membawa yang seharusnya tidak pernah disembunyikan," jawab Arga. Ia mengangkat kerangka itu perlahan. Kebenaran tidak bisa dikubur di dinding. Lantai kamar bergetar halus. Tulisan di dinding mulai menghilang satu persatu. "Bukan aku," berubah menjadi kosong. "Bukan aku," terakhir memudar tepat di depan mata Arga. "Di mana kau ingin dimakamkan?" tanya Arga pelan. Sosok itu perlahan menunjuk ke arah sumur. Bukan di dalamnya, tapi di sampingnya. Air menyimpan rahasia, suara lembut berkata. Tanah menyimpan keadilan, suara keras menyusul. Arga mengangguk. Mereka turun bersama. Setiap langkah terasa seperti mundur ke masa lalu yang belum pernah benar-benar selesai. Di halaman belakang, tanah di samping sumur tampak lebih gelap dari sekitarnya. Tanpa banyak kata, Arga mulai menggali dengan tangan. Tanahnya lunak. Seolah memang sudah lama menunggu untuk dibuka kembali. Wiryo akhirnya ikut membantu. Tangannya gemetar, tapi ia tidak berhenti. "Maaf," gumamnya entah kepada siapa. Lubang itu cukup dalam. Arga menurunkan kerangka Ratmi dengan hati-hati. Ia menutupnya kembali dengan tanah. Tidak ada doa panjang. Tidak ada mantra pengikat. Hanya satu kalimat sederhana. "Semoga kau tidak lagi dibungkam." Angin tiba-tiba berhenti total. Rumah tua itu mengeluarkan suara retakan keras. Lampu-lampu di dalamnya meledak satu persatu. Dan dari arah pintu belakang, sosok putih itu melayang keluar. Namun kini berbeda. Kainnya perlahan terlepas. Tidak jatuh. Menghilang seperti asap. Dua sosok perempuan berdiri berdampingan di hadapan mereka. Tidak lagi menyatu. Ratmi tampak lebih ringan. Wajahnya tidak lagi pucat kebiruan. Gendis berdiri dengan kepala tertunduk. Untuk pertama kalinya, wajahnya menunjukkan penyesalan.
Aku tidak ingin membunuhnya, suara Gendhis terdengar jelas. Tapi aku takut. Dan kau memilih menutupku, Ratmi menjawab pelan. Sunyi. Tak ada teriakan. Tak ada kemarahan. Hanya kesadaran yang terlambat. Aku tidak pernah bisa pergi, lanjut Gendhis. Karena aku tahu, aku yang seharusnya dikubur. Arga menatap mereka tanpa berkata apa-apa. Ini bukan lagi soal memilih siapa yang dibebaskan. Ini soal menerima. Ratmi menoleh ke Arga. Terima kasih. Tubuhnya perlahan memudar. Seperti kabut yang tersentuh matahari. Gendhis tetap berdiri. Sendirian. Bagaimana denganku? Suaranya kini tidak lagi keras. Arga menatapnya lurus. Kau sudah tahu jawabannya. Gendhis tersenyum tipis. Bukan senyum menyeramkan. Bukan senyum penuh dendam. Tapi senyum seseorang yang akhirnya berhenti lari. Tubuhnya perlahan berubah menjadi serpihan cahaya kecil. Terbang naik. Lalu menghilang. Bersamaan dengan itu, rumah tua di belakang mereka mengeluarkan suara retakan terakhir. Dindingnya mulai runtuh perlahan. Bukan seperti ledakan. Lebih seperti bangunan yang memang sudah selesai berdiri di dunia ini. Dalam hitungan menit, rumah itu roboh setengah. Menyisakan puing kayu dan debu. Sunyi kembali turun. Namun kali ini bukan sunyi yang menunggu. Sunyi yang selesai. Wiryo terduduk di tanah. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Seharusnya ini dilakukan sejak dulu, katanya lirih. Arga berdiri menatap puing-puing rumah. Kamera masih merekam. Semua terekam. Dan untuk pertama kalinya sejak ia datang ke desa itu, udara terasa ringan. Beberapa hari kemudian, kabar tentang runtuhnya rumah tua itu menyebar. Kepala desa lama akhirnya dipanggil untuk dimintai keterangan. Ritual lama yang disembunyikan mulai terkuak. Tidak semua orang senang. Tidak semua orang ingin mengingat. Tapi kebenaran tidak lagi terkunci di balik pintu kamar atas. Arga kembali ke kota dengan rekaman yang berbeda dari biasanya. Bukan sekadar penampakan. Bukan sekadar uji nyali. Tapi tentang dua saudari. Tentang ketakutan yang melahirkan kebohongan. Dan tentang bagaimana satu malam bisa mengembalikan sesuatu yang telah dibungkam bertahun-tahun. Namun sebelum benar-benar meninggalkan desa, Arga berdiri sekali lagi di dekat sumur itu. Tanah di sampingnya kini rata. Tak ada tanda mencolok. Hanya angin laut yang berembus pelan. Di permukaan air sumur yang tenang, ia melihat pantulan dirinya sendiri. Sendiri. Tidak ada bayangan lain di belakangnya. Arga tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, rumah itu benar-benar kosong. Dan malam tidak lagi terasa seperti ancaman. Tapi sebagai pengingat. Bahwa yang paling berbahaya bukanlah arwah yang gentayangan. Melainkan manusia yang memilih diam ketika kebenaran dikubur hidup-hidup. Tamat.